Terima kasih Mas Agus. Baiklah, yang terakhir dari Pak Teguh ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sekaligus saya ingin mendapatkan respon juga dari Pak Teguh tentang bahwa fenomena calon tunggal itu baru fenomena, Pak Teguh. Bahwa awal September itu adalah sekitar tanggal berapa? Tanggal 4 adalah deadline mungkin munculnya calon lain yang sedemikian sehingga tidak ada calon tunggal. Ya. Monggo Pak Teguh. Ya, saya kira memang benar ya. Sekarang ini kan apa yang namanya yang terjadi itu kan belum bisa menentukan bahwa di Kebumen itu calon tunggal atau bukan. Karena tahapan KPU tadi yang disampaikan ke KPU nomor 5 tahun 2020 itu kan ada tahapan-tahapan misalnya soal pendaftaran ya, pendaftaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Nanti juga saat misalnya yang daftar satu ternyata juga ada tahapan perpanjangan gitu ya Mas Yulia. Artinya bahwa kita melihat bahwa di situ tuh calon itu memang satu atau lebih itu adalah nanti saat penetapan pasangan calon itu. Oleh karena itu saya kira apa yang sekarang terjadi misalnya ada bakal pasangan calon yang sudah mengatakan atau calon tim yang mengatakan bahwa sekarang itu hanya satu pasangan calon, semua partai politik sudah diborong ya. Saya kira ini adalah ya sebenarnya bisa aja dikatakan hoax ya. Tesis yang bisa dipatahkan. Ya katakan kalau luar biasa. Ada sebuah fenomena atau sebuah contoh berita hoax yang meresahkan masyarakat ini bisa diproses hukum. Kalau sekarang misalnya ada yang mengatakan hoax bahwa sekarang itu ada pasangan calon tunggal, sebenarnya kita juga bisa menguji kepolisian ya. Kepolisian misalnya kita laporan ke Polres Kebumen dengan mengatakan bahwa ini berita hoax, Polres ini bisa memproses tidak bahwa sebenarnya tahapannya itu belum sampai ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa ini adalah bagian sindiran dari partai politik saya kira ya. Tadi dikatakan oleh Mas Agus dari PMI bahwa partai politik detik-detik terakhir sampai dengan tanggal 6 ini sebenarnya sedang ditantang oleh publik ya. Apakah mereka itu sebenarnya berani keluar dari pragmatisme misalnya karena mendapatkan sesuatu, karena dijanjikan sesuatu atau tidak? Apakah benar-benar diborong? Pertanyaan begitu. Benar diborong. Dan sekarang kalau misalnya kita ngomong soal pragmatisme, publik pun bisa mengatakan bahwa dia atau siapapun yang memborong bisa jadi itu adalah kepentingannya juga pragmatis. Tadi saya katakan bahwa bisa jadi partai politik ini juga dikatakan sebagai oligarki. Kalau misalnya nanti memang ada partai politik yang diborong oleh pasangan calon tertentu ya, yang dilihat pengalaman selama ini adalah mereka yang memborong ini kan tentunya mengeluarkan biaya banyak. Saat mereka itu menjabat tentunya borongan-borongan yang kemarin itu dikeluarkan, dia kan berpikir bagaimana itu kembali. Makanya sekarang baik teman-teman di partai politik, teman-teman di NGO, teman-teman di Ormas, ini harusnya adalah di last minute ini itu adalah bagaimana membangkitkan, menyindir lebih keras lagi kepada partai politik. Artinya Mas Teguh bahwa Mas Teguh setuju seandainya ada dorongan partai politik untuk menampilkan calon lain di luar calon yang sudah beredar. Saya kira saya sangat setuju, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat bahwa peraturan KPU, tahapan KPU ini sebenarnya juga tidak adil. Ya, saya katakan tidak adil, saya tidak menyalahkan KPU atau Bawaslu provinsi. Tetapi yang saya salahkan adalah KPU RI. Kenapa misalnya di situ ada yang namanya calon itu adalah ada yang dari perseorangan, ada yang dari partai politik. Kita ngomong soal COVID, yang diperpanjang ini adalah yang calon dari partai politik, tetapi ya dari perseorangan, kemampuan atau kesempatan mereka untuk mengumpulkan KTP dan lain-lain ini tidak pernah diperpanjang. Ini saya kira juga sebuah ketidakadilan yang ditunjukkan kepada publik bahwa KPU ini juga ternyata potensi yaitu mempunyai kepentingan politik tertentu. Oke, yang terakhir Mas Teguh. Ya. Ini tadi sudah ditanyakan oleh PMII Kebumen ya, terkait dengan adanya beberapa gambar yang sudah beredar di Kabupaten Kebumen. Ya. Ini dalam perspektif etika politik.
Kalau menurut saya, apa yang dikatakan tadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor itu tidak benar, ya. Tidak benarnya kenapa? Karena apa yang dikatakan selalu berlindung seolah-olah dia itu orang yang taat, paling taat pada hukum. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang mereka lakukan selama sekarang ini adalah mereka mereka tidak berani untuk melakukan action. Apa yang coba bisa kita lihat sebenarnya ada 3 hal yang menurut perspektif saya. Yang pertama, bisa jadi gambar-gambar yang yang sekarang dipasang yang mengatasnamakan calon tertentu. Mereka tidak mengatakan bakal pasangan calon, ya. Mereka di gambarnya itu mengatakan calon bupati, calon wakil bupati. Itu aja udah salah, ya. Kalau misalnya itu salah, otomatis teman-teman Bawaslu sebagai dia yang memegang perhelatan politik ini bisa mengumpulkan misalnya di Satpol PP, bisa mengumpulkan pemerintah daerah, kepolisian untuk membersihkan itu semua karena itu secara substantif itu salah. Terus yang kedua adalah secara tempat. Apakah tempat-tempat yang dipasang gambar tersebut ya itu adalah tempat-tempat yang secara hukum melalui peraturan daerah, melalui peraturan bupati itu tempat-tempat yang dibolehkan. Karena kalau kita mencoba melihat ada tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh untuk memasang iklan dan itu termasuk adalah iklan. Itu kalau misalnya soal tempat. Yang ketiga, dari sekian gambar yang ada, apakah itu juga ada yang ditempel gambar misalnya stiker dari Dipenda? Ya. Kalau kita ngomong bahwa itu adalah bagian dari iklan, harusnya mereka membayar pajak. Kalau mereka nggak bayar pajak, singkat Satpol PP itu yang bertugas. Oke.